Ya, jadi gue Feli, perkenalin. Jadi gue ngadain ini, maksudnya gue ngelakuin podcast Tispis ini sebenarnya untuk collect data ya, untuk ibaratnya supaya kita bisa immortalize lah, right? Immortalize ibaratnya knowledge sama experience gue awalnya begitu untuk keturunannya gue. Jadi gue inget waktu kakek gue meninggal itu gue ada cerita-cerita yang gue kangen tapi gue nggak bisa akses, ya kan? Ya, true ya. So might as well kalau misalnya waktu amit-amit umur gue gak panjang, seenggaknya nanti anak gue atau cucu gue itu bisa lihat, bisa dengar, right, where I'm coming from. Itu sih maksudnya sebenarnya dasar kenapa gue mulai ngerekam podcast. Itu Keren banget sih. simple apa ibaratnya itu ya. Jadi gue mulai lihat, oh ini banyak nih, maksudnya kita banyak yang gue bisa interview, gue demen ngobrol, banyak yang gue bisa ajak untuk di Endeavor ini, begitulah bro, kira-kira begitu. dan Ya. gue demen kontennya bro. Coba sebelum kita lanjut bro, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, jadi kenalin ya Ko Feli. Jadi nama gue Putra. Ya. Jadi gue kalau biasanya kan gue di TikTok nih suka promosiin diet, ya kan, tentang nutrisi, tentang fitness, kayak gitu kan. Seolah-olah gue tuh kayak personal trainer gitu kan. Dilihat di internet gue kayak personal trainer, tapi sebenarnya gue tuh lawyer. Jadi gue I see. jadi gue baru my tahu. main kayak right. Jadi my main source of income tuh dari lawyering. Cuman karena menurut gue pribadi ya, gue pengen ngasih warna baru nih di fitness industry di Indonesia nih, health and fitness nih. Kan biasa semua basic banget, maksudnya kayak ya udah cetakan aja semua, ya kan? Cara membentuk six pack, ya cetakan semua, cetakan, ya kan? Nggak ada ngomong misalnya kayak gini, sayur itu beracun, nggak ada. itu yang gue maksudnya itu yang dari awal gue demen. Oh man, ini orang unapologetic sekali, udah dihajar aja semua, terus kentung dihajarin segala macam. Oh man, gue bilang. Iya, tapi emang approach gue kayak gitu, maksudnya. Dan gue emang gimana ya, jadi kalau tersinggung dan menghiburnya tuh harus jangan tersinggung lebih di atas dibandingkan dengan menghiburnya. Jadi kadang gue kalau bikin video itu sebisa mungkin menghibur dulu nih, jangan sampai tersinggungnya yang lebih banyak gitu, sehingga orang-orang kayak nontonnya males lah gitu. Jadi emang intention gue ngebilang orang kentung segala macam tuh, itu kan mulai dari circle pertemanan gitu kan. Dulu kan gue dibilang kentung, ya kan, dulu gue dibilang apa, dikata-katain, nah itu akhirnya gue kata-katain balik nih. Right. Makanya pas gue lihat video lu pertama kali, oh man, ini orang gila sekali. Iya. Dan unapologetic, maksudnya gue lihat ibaratnya gue kan sering ikutin, dan bro pernah bilang, iya dulu background bro pernah nunjukin yang gue paling inget itu waktu mukanya bro jerawatan yang agak gendut. Right. Nah itu yang gue bilang, oh ternyata ini orang dari yang unhealthy mendadak berubah secara drastis karena aplikasi carnivore diet. Yes. Right. Dan true, yeah. Bro boleh cerita sedikit gak bro tentang itu perjalanan? Oke. Sebenarnya itu panjang banget kalau misalnya gue cerita banyak. Jadi sebenarnya inti masalah itu dari trauma. Jadi berbagai macam trauma yang ngebikin gue tuh berubah gitu. Kalau hidup gue datar-datar aja pasti gue nggak bakal berubah. Jadi dari dulu tuh misalnya kan dari simpel lah, kita kan suka sama cewek misalkan atau suka sama apa, gue berkali-kali ditolak nih ya. Pada saat itu gue nggak tahu nih biologi itu sangat-sangat terkait dengan benar-benar rooted di human nature tuh, biologi itu sangat-sangat rooted gitu. Nah jadi gue dulu kan goblok, maksudnya simpel goblok lah, bego aja gitu. Jadi gue nembak cewek, kenapa gue ditolak gitu. Udah ngirim bunga, ngirim coklat, apa buat lagu apa, semua. Ternyata gue jelek. It's as simple as that. Pas berkaca, fuck, gue jelek banget anjing. Gitu.
makanya karena tadi ada better truth itu, makanya gue berubah. Kalau gue olahraga ya kan, dulu kan akhirnya gue push up dulu masih SMP tuh, SMA. Nah, itu masih belum tahu nutrition, sama sekali nggak tahu nutrition. Nah, pas kuliah di situ baru puncaknya jadi jelek. Puncak jadi jelek. Jadi jerawatan, terus badannya agak gede ya kan. Nah, di situ baru gue mulai nih. Apa sih sebenarnya? Tapi sebelum itu gue ini dulu, apa namanya, berubah dulu. Dari SMA tuh gue masih manusia cetakan gitu. Kayak NPC tuh nggak NPC. Jadi gue masih jadi NPC. Jadi gue masih NPC. Nah, setelah gue belajar, jadi dulu tuh gue bimbel Desainius. Jadi gue bimbel Desainius Jakarta. Jadi gue diajarin tuh kayak critical thinking, terus pentingnya apa namanya logika dasar, semua segala macam itu gue diajarin semua. Untuk diterapin di kehidupan sehari-hari. Nah, di situ baru gue belajar biologi, belajar sejarah, belajar semua lah. Nah, di situ dari SMA pas mau kuliah, baru di situ gue berubah tuh. Dari kuliah gue cari tahu nih, gimana caranya biar gue tuh berubah dari segi fisiologi. Nah, akhirnya gue belajar tuh ketogenic diet, kalori defisit, semua nutrisi gue belajarin. Supaya intinya itu tadi nggak ditolak. Ya. Nah, cuman itu trauma pertama. Yang trauma kedua tuh adik gue tuh sempat obesitasnya tuh parah banget. Sampai dia masuk rumah sakit karena dadanya tuh biru. Jadi pernapasan itu terganggu karena lemaknya saking banyaknya. Itu benar-benar parah. Nanti mungkin gue share di TikTok kali ya. Jadi benar-benar obes parah gitu. Jadi gue tuh benar-benar kayak emosi gitu. Ini apa yang salah gitu? Apa yang salah? Jadi akhirnya gue belajar, ternyata obesity itu adalah penyebabnya. Ya memang kalori surplus emang, tapi yang ngedrive kalori surplus itu tipe makanannya gitu. Karbo. Kalau lu mau kalori surplus pakai daging, bakalan enak karena ada hormon leptin yang namanya. Hormon leptin yang ngasih tahu bahwa ngasih sinyal ke otak kita, udah kenyang, udah cukup nutrisi. Itu kalau carbs atau sugar itu, buset, kita bakalan nggak habis tuh, ya kan? Jadi di situ trauma kedua tuh, adik gue ibaratnya hampir nggak ada gitu, adik gue yang paling kecil. Di situ gue kasih tahu bener-bener di rumah tuh gue buang semua makanan-makanan yang ibaratnya yang ngerusak proses junk food, processed food, gue buang. Akhirnya berubah, akhirnya udah sehat. Cuman sekarang balik lagi. Karena nggak tahu baliknya tuh maksudnya nggak separah dulu gitu ya. Yang penting dia hidup aja, gitu. Penting hidup aja lu. Right. Tapi sugar itu very addicting sih. Sugar itu one of the most addictive substance kan. Dan kemarin gue baru ngomel-ngomelin sama ART gue karena beli junk food kayak begitu. Gue lihat mendadak kok banyak coklat, banyak bembeng, banyak gitu. Habis lah gue omel-omelin. Right. Karena kan kadang kita lihat malam-malam kan, kadang gue lapar, maksudnya gue punya sweet tooth juga. Jadi kadang gue lapar gara-gara lihat ada di situ, gue hajar itu. Bener banget, sama. Right. Itu yang jadi bikin gue emosi. Alright, jadi perjalanan bro, dari personal, tapi bagusnya, maksudnya bro itu kan lihat, gue jelek. At least kita kadang kan orang denial ya, maksudnya orang in denial ya. Yang parah itu kan dia di fase denial. Seenggaknya kalau kita yang benar itu kita selalu introspeksi diri, kita look at the mirror, right? We look at ourselves in the mirror. Okay, apa nih yang gue bisa improve nih dari kehidupan gue, right? Betul. Jadi itu yang bikin kita maju. Nah, waktu bro, kenapa selain carnivore diet, maksudnya selain dari berapa lama nih perjalanan untuk recovery dari yang kentung itu sampai sekarang? Oke. Jadi kalau misalnya progresnya berapa lama, jadi kan karena gue dulu gimana ya, agak nggak paham gitu nutrition, gue kan makannya tuh benar-benar nggak benar. Jadi itu 2000 kalau nggak salah 2016 di situ mulai tuh gue mulai ngurangin yang namanya karbo. Gue masih baru belajar insulin nih, masih belajar insulin resistance, terus blood sugar spiking segala macam, itu masih belajar tuh awal-awal tuh. Nah, jadi 2016, 6 tahun lalu tuh belajar. Nah, di situ juga gue terapin ke diri gue sendiri, ke adik gue gitu. Jadi mulainya itu dari 2016. Jadi progresnya itu 6 tahun. 6 tahunan. 6 tahunan. Dan untuk maintain
Nah, kan kayak begini kan kita untuk maintenance biasa yang paling paling berat kan. Gimana kita udah capai Ya. di titik ini, terus kita lihat segala macam godaan lah, lihat lihat pasta lah, lihat segala macam. How do you gimana gimana lu kontrol cheatingnya itu loh? Jadi karena gimana ya? Kalau gue sih ngontrol cheating tuh apa ya? Karena gue udah intun banget gitu sama badan gue sendiri. Jadi Ya, kalaupun gue mau cheating, gue tahu apa yang harus gue cheating. Gue tahu gimana caranya apa namanya. Setelah gue cheating, apa yang gue harus lakuin ya kan supaya gue balik lagi ke state right, awalnya, kayak right. state the healthiest state-nya. Ibaratnya. Jadi gue benar-benar karena gue udah paham sama badan gue sendiri gitu. Udah trial and error tuh udah selalu gue lakuin. Bisa coba cheating ini, cheating pasta atau cheating pizza. Oh, recovery gimana? Cheating mie Indomie, recovery gimana? Jadi di situ Hmm. gue ngeliat bahwa kayak oh nggak masalah cheating. Cuman sekali lagi karena gue kan pengen nge-grow personal branding gue ya di Right. internet. Jadi gue harus stay true sama apa yang gue omongin gitu. Jadi itu salah Hmm. satu juga yang ngedrive gue untuk bisa konsisten terus. Ya, Karena mungkin kalau ya, misalnya gue nggak ada konten, kayak ya udahlah gue makan, gue cheating aja lah, nggak ada yang peduli gitu. Tapi right, kalau misalnya gue right. cheating nih, terus gue bikin growing personal branding, tiba-tiba ada jerawat kan, atau tiba-tiba jadi kentung Ya, lagi. Ah lu ngomong doang lu, ya, jadi betul. nggak konsisten gitu. Makanya Ya, itu salah satu ya, bersyukur sih betul. bersyukur ada ini. Iya, gue juga sih. Maksudnya gue lihat salah satu yang menginspirasi gue untuk bikin konten itu gara-gara gue lihat kontennya bro. Karena bro itu begitu konsisten. Dulu dulu gue masih ingat baru 2 bulan yang lalu itu followers gue cuma 200 di TikTok. Yeah. 200. Jadi gue lihat oh consistency terus gue lihat bro PW Fit ini selalu konsisten dan lucu gitu. Maksudnya personal brandingnya konsisten. Gue lihat Yeah. kayaknya ini nih algoritmnya TikTok tuh nge-boost seseorang yang consistently post Yeah. dan ngomongnya gawat sekali, mengerikan sekali. Unapologetic, dia ngomong apa adanya. right. Dan kan bro lawyer nih. Nah ini yang gue mau nanya nih. Maksudnya kan bro unapologetic, maksudnya apakah ini yang gue masih takut untuk show my true self karena Yeah. apakah itu mengganggu menurut bro itu apakah akan mengganggu ke professional life kan bro baru bilang ternyata bro lawyer nih. Nah apakah Yeah. bro ada ketakutan itu gak? Ada, sangat ada. Jadi setiap ini Right. bos gue nggak boleh tahu, pokoknya sosial media nggak boleh tahu. Jadi pokoknya teman kerja atau tuh jarang ada yang tahu. Oh I Cuma tiba-tiba see. lewat di FYP, ini lu ya? Oh Ya. iya gitu. Ya udah, skip aja udah. Jadi bener-bener cuman ini yang gue Right. sangat-sangat apa namanya tekankan, maksudnya pegang fundamentalnya adalah yang pertama, kita bikin konten harus legal, tidak melanggar hukum. Dalam artian kita nggak apa namanya menyebarkan informasi itu dapat dipertanggungjawabkan lah Right. gitu, dan tidak menghina Ya. suatu kaum. Jadi benar-benar Ya. gue tuh ngebikin konten yang di ranah legal tapi masih bisa Ya. agak-agak menyinggung sedikit gitu loh. Jadi Ya. karena kalau kita mau lucu nggak bisa kayak kita nggak nyinggung, pasti harus nyinggung. Nggak bisa juga. Betul. Betul. Betul, harus sedikit Iya. body shaming. Tapi bener sih, Iya. maksudnya kan gue kembar nih, gue sama kembaran gue si Felix, terutama Felix ya. Dia itu Iya. bener-bener kan kita sering lihat lah, maksudnya kita ada tempat wisata ya, kita ada tempat wisata di Sumatera Utara. Jadi kadang kita lihat, nah terutama di Medan kan gue asli orang Medan nih. Nah gue Iya. lihat, gue perhatiin nih, gue sama Felix perhatiin, sama kembaran gue perhatiin, kalau di Medan itu kalau sarapan itu suka makan mie pangsit, ya kan lontong yang heavily carb dan kita lihat orang-orang di Medan itu sangat-sangat tidak sehat. Jadi Iya. kalangan kita itu bisa kelihatan bahwa oh man this is udah di batas di mana udah banyak sekali yang baru umur kan gue umur 30-an. Perutnya udah gede, right? Dan kelihatan udah unhealthy, nanti jam-jam 3 sore udah fatigue, udah gak energetic, ya kan? Betul. Itu sih maksudnya yang memang kelihatan sekali bahwa Indonesian food itu sangat gak healthy. Itu my Iya. opinion sih. Setuju. Itu my opinion sih. Nah, jadi waktu bro body shaming kayak gitu, di komen-komen gitu ada haters gak? And how do you respond to that? Ya pasti udah ini ya, udah anticipate. Maksudnya pertama Right. kayak udah sosokan nih. Oh gue bisa anticipate ini.
apapun haters gue bisa Right. lawan ya kan, maksudnya bisa Right. menerima komennya. Tapi pas baca juga agak ini juga, maksudnya masuk ke kepala gitu kan. Kurang Iya. aja, iya juga kali ya gitu. Misalnya, ya nggak lucu lu bang, misalnya nggak lucu lu, misalnya emang gue nggak lucu ya gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak, tapi ya tetap aja maksudnya, ya udah dengerin yang positif komen Right. aja gitu, Betul, 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 nggak usah betul. dengerin yang Ini yang negatif. ini gue masih ada crossroad ini. Gue ada crossroad di mana gue mau agak keras ya kan. Tapi gue Ya, di satu sisi gue masih takut. Apakah ini yang gue belum tahu. Apakah akan mengganggu my professional job? Makanya tadi gue nanya, ya. bro, apa ada ketakutan? Nah, dari personal branding ya, bro. Dari bro bangun personal branding di TikTok udah berapa lama, bro? Atau di Kalau IG? gue, ya, dari Instagram gue dari 2021, 2022 dah. Dari Oh, baru. 2022 baru banget. Jadi makanya kan di Instagram juga postnya masih dikit banget karena mikirnya tuh awal-awal pas di Melbourne, pas masih kuliah di Melbourne, di situ gue mikir nih, kayak gue mau bikin deh, gitu kan, fitness and health gitu. Tapi gue nggak consistently uploading pada saat itu. Cuman pas 2022, nah di situ baru gue bener-bener kayak, oke, gue harus invest kayak money, time, and everything supaya gue bisa grow gitu. Jadi itu sih Hmm. Dan 2022 di TikTok udah berapa lama? Sama 2022 juga. sama-sama. Jadi sebelumnya gue bener-bener Oh. nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada apa-apa gitu. YouTube pun juga itu pun baru-baru kayak dulu tuh masih 2020 tuh YouTube doang. 2020 2021 tuh Hmm. masih YouTube doang. Itu pun uploadnya jarang. Nah pas 2022 baru itu gue kenceng. Oh, and what makes you want to do it? Kenapa menurut bro itu penting? Oke. Jadi sebenarnya kan ini ada lahan kosong nih. Hmm. Ibarat di sebenarnya gue tuh nggak mau ngambil jalur ini. Jalur ini tuh sangat-sangat bocuan. Bocuan. Right, right, Jadi right, right. ini bocuan, ini ngerusak reputasi gue. Misalnya kalau misalnya gue jadi diri gue sendiri di internet, orang jadi tahu ini bocor. Jadi tahu rusaknya gimana? Nah, nah Right, cuman, right. nah cuman karena gini, cuman yang jadi satu hal yang nggak bikin gue tetap ngelakuin ini adalah pertama kan nggak ada nih carnivore di Indonesia nih. Ada Hmm. carnivore kayak dokter-dokter keto apa sih, tapi sangat-sangat boring, Right. sangat-sangat boring, sangat-sangat apa ya, boring aja. Menurut gue boring. Makanya oke, gue mau ambil lahan ini, gue mau capitalize di sini. Jadi anak-anak muda gitu ya, sampai umur 40-an gitulah ibaratnya, gue mau capitalize di situ. Hmm. Dengan tadi format videonya yang harus menghibur dulu, baru informatif. Hmm. Jadi jangan terlalu informatif banget, yang penting menghibur dulu. Jadi gitu. Jadi maksudnya itu alasannya karena sekali lagi kan gue lawyering, kebetulan gue nggak terlalu ini ya, workload gue udah nggak kayak dulu. Dulu kan masih junior, masih agak-agak banyak kerjanya. Sekarang bisa delegasi gitu. Jadi gue bisa kerjain ini juga, personal branding ini, dan lawyering gue juga gitu. Hmm. Nah, kalau boleh sedikit sidetrack ya, sidetrack. Ya, Lawyering bro, fokusnya di mana? kalau sekarang lagi di properti, terus Oh, perdata, bisnis juga. Jadi kalau misalnya, oke. ya, Oke, oke, oke. Nah, berarti dan perbankan kenapa juga, kenapa milih apanya tadi, sorry, apa? Yang terakhir apa? perbankan juga, perbankan. Oh, perbankan. Kayak I kita see, misalnya, I see. jadi ada kontrak sama beberapa bank, kita ngurusin legal auditnya, kita ngurusin Oke. legal drafting segala macam. Kalau ada masalah misalnya sama kreditur misalnya atau debitur segala macam, kita urusin itu sih, sama bank. Dan nah, balik lagi ke Carnivore Diet. Tujuan bro, how do you capitalize? Maksudnya di pemikiran bro, apakah sekarang udah mulai monetization, udah ada, atau Ya, planning ke depan itu kira-kira apa? oke. Jadi ini agak gimana ya? Agak berat. Karena kita Oke. tuh sebenarnya gimana ya? Bukannya gue mau nge-bash atau mau suplemen industry ya. Sebenarnya kan kalau di US itu mereka nge-capitalize dengan jualan suplemen. Betul. Nah, gue mau
mau ngambil jalan itu juga, jualan suplemen liver segala macam. Tapi sebenarnya yang lebih, tapi ini kalau gue ngomong sih, aduh, apalagi kalau gue ngomong ada yang banyak duit, pasti dia duluan nih bisnisnya. Jadi gini, gue bilang aja deh. Jadi sebenarnya yang paling bagus tuh adalah kapitalis di ini, di jualan daging. Jadi benar-benar dagingnya itu yang memang nggak sekedar jualan daging doang. Jadi dagingnya itu ada philosophical apa ya, backgroundnya juga, maksudnya tujuannya, health, betul. Ya, tujuannya segala macam. Jadi kayak, jadi orang tuh beli juga, wah ini udah jadi identitas dia gitu. Jadi dia tuh beli emang, gue pokoknya beli dari situ aja. Gitu. Right. Gitu. Karena supporting seseorang yang dia merasa punya value. Ya, right? Betul. Ya. Dan maksudnya gue sedikit disclose juga, gue itu carnivore diet mungkin gue bilang makanan gue itu mungkin proteinnya itu 90%, 95% kali. 5%-nya itu gue makan buah-buahan. Jadi sama, maksudnya begitu. Kenapa gue relate sekali sama bro? Karena gue sama kembaran gue itu benar-benar yang maksudnya lifestyle healthy lifestyle itu nomor satu ya. Maksudnya itu penting sekali ya. Dan bisa kelihatan dengan umur gua segini, dengan sepantaran gua yang seumuran gua, itu gua jauh sekali kelihatannya. Jauh lebih mudah dari segi muka, dari segi kebersihan muka, just the whole thing itu. Dan dari segi performance ya, maksudnya kan gua kayak gini, keluar kota terus segala macam, sampai pernah sekali partnernya gue bilang, bro, kok gue jam 3 sore aja udah merasa letih sekali, lelah sekali. Sedangkan lu bisa sampai kerja sampai jam 11 malam itu kayak non-stop. Yes, that's because of your lifestyle. Makanan, right? Dari nutrisinya lu kurang. Akhirnya gue kasih tahu, lu makan gue ada ada Prime T yang untuk boost testosteron gue, omega 3. Pokoknya dari segi nutrisi itu gue perhatiin sekali lah. Dan gue ketemu kontennya bro, ini yang gue demen. dia bashing orang-orang yang makan karbo. Dan gue demen sekali waktu bro itu bilang, gue bukannya bashing sesuatu itu tanpa data ya. Ini gue kasih lu data, meta analisis. Ngerti kan? Ini buah-buahan sayur-sayur dan yang bikin yang jelas itu yang sayur-sayuran itu bro. Waktu lu bilang, ini loh pesticide. Iya kan? Iya. Lu makan pesticide dan itu menurunkan level testosteron lu menjadi sisi gede. Gue bilang, gue enjoy sekali itu. God damn. Itu yang benar sih, maksudnya itu yang, jadi bro itu salah satu page yang gue sekarang jujur kan gue gak ada waktu ya, gak terlalu banyak waktu lagi untuk baca. Jadi gue ambil source kayak kembaran gue kayak lu bro, yang gue lihat oh ini pakai jurnal nih, bahas pakai jurnal. Jadi gue demen. Itu sih, itu yang berasal sekali ya menurut gua. Oh, this is very very educational dan menghibur ya. Betul. Menghibur ya. Nah, dan dari segi bisnis bro udah lihat nih, oke, gue mau masuk ke supply daging langsung direct to my followers ya kan. Dan udah mulai jalan belum? Dan gue lihat kan bro ada Google Form tuh, ada Google Form. Iya. Yang di website. Nah, itu tujuannya apa? Kira-kira untuk build apa? Jadi Google Form itu kan untuk online coaching kan. Jadi gue juga ngadain online coaching nih. Selain gue ngasih konten gratis di TikTok, Instagram, YouTube, gue juga ngadain coaching. Jadi itu tujuannya untuk nanti gue bakal punya testimoni nih. Jadi ini tuh bukan cuman asal ngomong, tapi ini ada real results dari gue. Gitu. Jadi gue udah kumpulin semua results-nya, hasil-hasil coachingnya. Nanti itu bakalan gue taruh di website gue nih. Website yang grand website lah. Nanti kan kita bikin grand website. Jadi kayak untuk website dagingnya, website suplemennya, website testimonials, dan lain-lain. Jadi itu ke depannya nanti kayak gitu. Oh, menarik sih bro. Kalau ada, kalau mau diseriusin, maybe I can be one of kalau ada raise funding segala macam boleh sih. Ya. Makasih. Menarik sih. Menarik. Langsung. Ya, menarik sih. Itu yang apa? Itu yang kadang gue penasaran. Kan TikTok itu belum berbayar kayak berbayar kayak YouTube kan.
Jadi belum ada AdSense segala macam. Jadi gue penasaran nih orang-orang yang aktif di TikTok itu tujuan monetization-nya tuh untuk reach monetization itu apa? Jadi gue sering mau penasaran kan. Dan dan traction-nya bro begitu berapa lama di TikTok sampai mendapatkan traction sebesar ini? Sebenarnya lumayan singkat itu. Jadi karena gue juga Oh. pelajari fenomena di luar juga kayak gitu juga. Jadi karena dia terbiasa nggak ada followers, ya udah mereka upload aja yang banyak. Nah tiba-tiba pas upload banyak, loh kok FYP semua gitu. Akhirnya makin ya biasa human instinct malah kalau udah dikasih Iya, wah makin ini kan makin makan karena kayak terus. Iya. makin terus ya. Jadi di situ gue kayak wah itu lumayan cepat kayaknya berapa ya 3 bulan kalau nggak salah 3 bulan apa 4 bulan ya, jadi Oh, nah, di situ gue mikir oh ini kayak zaman YouTube 2012 nih. YouTube 2012 kan dia nggak peduli orangnya siapa, kalau misal konten lu bagus ya lu naik gitu. Jadi TikTok pakai algoritma YouTube tahun 2012 itu yang which is itu menguntungkan kreator sehingga kreator berlomba-lomba untuk ngebikin konten gitu. Sehingga right. ya winning mereka sebenarnya winning ya maksudnya di antara Instagram YouTube ya TikTok paling banyak ininya apa namanya tractionnya paling Paling banyak banyak TikTok. konten. Betul, Iya. betul, betul. Gue juga merasa sih. Maksudnya gue merasa di Instagram itu kayaknya somehow itu algoritmnya suka cuma fokus ke orang-orang yang centang biru atau artis-artis. Jadi Iya. kita yang peasant ini nggak bisa naik. Biasanya. Kita yang peasant kayak begini, god damn nggak naik-naik. Iya 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 true true. Jadi Iya iya. itu yang gue merasa dan gue sekarang merasa kalau konten gue asalkan apalagi kemarin gue interview salah satu konten kreator yang menurut gue bagus, CEO OTB yang dekat sama TikTok headquarter. Nah dia juga bilang memang tahun ini TikTok itu nge-boost yang educational content. Iya. Jadi yang kita yang educational itu di boost terus dan gue merasa TikTok itu peasant dilihat nih. peasant dilihat. jadi Iya iya jadi iya. gue mulai ngepost juga dan lumayan Iya. tractionnya jadi lumayan. Traction itu Main dia. lumayan sekali. Jadi itu yang itu sih maksudnya penting sekali untuk konsistensi dan ini ya gue masih agak susah kadang gue sibuk dan merasa gak ada konten. Nah gimana bro itu bisa lawan mental block itu bro? Atau Iya. pada saat kita mau ngepost tapi gak ada konten, how do you do that? Jadi kalau gue sih mikirnya apapun bisa jadiin konten. Literally anything. Makanya gue bawa juga cewek gue juga. Gue jadiin konten juga cewek gue. di di Jadi setiap kesempatan. Right. jadi bener-bener kayak jadi nah kan banyak juga komen kan. Nah, jadi semua Ya, komen itu benar-benar bisa dibikin jadi konten. Itu ya itu bahan. nggak harus kayak pertanyaannya sangat-sangat rumit, sangat-sangat apa ya? Bener-bener wah ini pertanyaan belum pernah dibahas. Ya nggak harus kayak gitu. Gimana kemampuan kita untuk membahas topik yang udah sering banget dibahas. Tapi tiba-tiba pas Hmm. kita bahas jadi menarik, jadi enak ditonton Hmm. kayak gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa dibikin jadi konten. Right. Dan kalau boleh tahu bro, backgroundnya bro itu apa? Maksudnya where you coming from? Jadi gua biasa Oke. gue suka tanya uh, uh, interview apa ya gue interview backgroundnya. Jadi pendengar itu bisa ada konteks kira-kira. Oke. Tes. Oh, Halo, halo oke. bro. Ya, Jelas ya. ya. Hmm. Dengar nggak? Nah, jadi sebenarnya Ya jelas. jadi I was born in Bali dan gue sekolah sampai SMA di situ. Terus gue ke Jakarta, Hmm. gue satu di Jakarta, gue satu hukum, terus gue S2 ke Melbourne. Nah, habis S2 di Melbourne, gue kerja di Jakarta sekarang.
Gitu. Oh, I see. Oh, berarti aslinya orang Bali memang. Iya, asli orang Bali. Oh, I see. Oh, berarti di Bali dulu S1 hukum, terus ke Melbourne, balik lagi ke Jakarta. Iya. Right, 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 right. Dan nah waktu buat konten di mana di gym, waktu bro buat konten di gym kayak gitu, ada rasa kayak kan semua orang ngeliatin kan, pasti kan semua Iya, orang ngeliatin. pasti. How do you Hmm. how do, how do you overcome supaya gak merasa weirdo lagi buat konten nih, gitu kan? How do you overcome how do you how do you overcome that? Kalau kalau gue sih jujur aja pas awal ya, awal tuh benar-benar kayak nervous banget emang. Cuman Right. setelah gue pikir-pikir kan, ya ya gue emang beda sama lu pada gitu kan. Lu pada ya udah lu urusin urusin apa namanya, lu mau ngeliatin gue, ya udah liatin aja, ngerti gak sih? Jadi Right, right, right. kayak I'm embracing my apa ya, gimana ya, kayak narcissistic self, kayak ya udah lu liatin aja gitu. Iya, Jadi iya, jadi tapi itu sekarang ya, itu sekarang. iya. Dulu dulu masih malu kayak coba-coba yang tempat sepi, tempat sepi gitu. Right, 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 right. Jadi tapi Iya. lama-lama dan ini 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 special ini yang gua sering temuin ya. Maksudnya orang-orang yang berani tampil sama orang-orang yang berani tampil terutama dari public speaking ya. It takes special courage sih, dan kadang ini gue sering ajak pendengar gue yang sering komen di Instagram gue, yang sering komen soal this beach. Jadi kan gue post di Spotify gue. Nah, Iya. sering tanya pertanyaan-pertanyaan yang kadang iya kok gue pengen tapi gue malu. Ini yang kadang orang itu harus overcome sih. Maksudnya orang-orang itu harus bisa overcome yang namanya public speaking, karena kita bisa lihat Iya. sendiri ya. Maksudnya karirnya gue naik pada saat public speaking gue itu membaik, right? Setuju. Dan kita berani tampil, dan this is what people always dan kadang yang kasihannya itu pada saat mereka udah orang-orang yang udah tua ya, regret kan. Jadi kan orang regret. Iya. Kalau dulu tahu gua tampil ya kan, kalau tahu dulu gua begini. It's just sometimes sangat disayangkan sih, kenapa orang nggak mau coba untuk tampil and just put themselves out there, right? Padahal Iya. value-nya itu banyak. Itu yang kadang gua Benar. lihat, what a shame kadang. Iya. Boleh nanya What penting a kok? shame. Ya, boleh. Ya. Kan nggak, gue mau ngasih tau dulu. Awalnya gue kira Ko Felix sama Ko Feli ini sama orangnya. Jadi gue mau ngomong sama Ko Felix nih. Jadi keren banget. Karena gue suka nih, apalagi yang di pin tuh, post kedua di pin di TikTok dia, yang apa namanya, tentang Ya, ya itulah, scientific controversy, yes, ya the C scientific word, controversy ya. Yes, word ya. Ya. Karena kan gue kan, ya lu paham lah kok, paling lu udah tahu gue gimana stance-nya, maksudnya stance terhadap Right. gitu kan. Ya. Ya, jadi gue suka nih. Ya, keren, itu lu yang orang yang sama kok. Makanya gue, Right. ternyata kembar ya, anjir. Kembar. Oh, Kembar. Jadi iya. kalau si Felix dia memang PhD di biochemical sciences. Yeah. Jadi dia memang ngikutin begitu. Kalau gua lebih ke engineering. Jadi gua kalau dia itu dia ada produk propolis segala macam, itu bisnis lainnya dia sama agrowisata. Kalau gua lebih ke engineering. Tapi Oke. sama-sama kita avid science reader. Jadi kita benar-benar Iya. relate ke konten-konten yang scientific lah. Iya. Right. Makanya begitu bro nongol pakai jurnal-jurnal meta analysis, sangat relatable. Ngerti kan? Iya. Kita ngomong pakai data kan. Kita nggak Betul. ngomong asal bunyi. Makanya Iya. kontennya bro itu very powerful, terutama dari carnivore diet. Karena gue ngerasain sendiri. Makanya gue Iya. kemarin stitch ada satu kontennya bro yang orang itu nge-tag gue bro. Iya. Dia nge-tag gue, kok Feli ini bahas soal carnivore diet dong. Ini orang bener atau enggak? Makanya gue bilang, oh ini orang menarik sekali nih, unapologetic, semua ditebas. makanya gue post bahwa yes, gue sendiri itu ya 95% carnivore diet, gagal 5% gue sweet tooth, makanya gue makan buah. Iya.
Tapi itu gara-gara gue sweet tooth, bukan karena ya 95% itu makanan gue ya protein, 100% protein dan maksudnya hewani ya, protein Iya. hewani. So itu sih maksudnya yang ini ya maksudnya healthy lifestyle itu maksudnya dari perjalanan bro yang benar-benar dari yang jerawatan, dari yang Iya. badan gak bagus sampai menjadi Iya. kayak begini yang muka bersih, badan jadi. Nah, progresnya itu seberapa signifikan bro? Maksudnya yang bro merasa sendiri ya. Maksudnya Iya. yang bro yang bisa bro share. Oke. Jadi yang kan gue pada saat awal tuh masih keto nih, ketogenic diet. Jadi kayak Hmm. diet gue tuh dulu kayak masih including ini ya, including apa namanya tuh sayuran, terus masih nasi. Jadi kayak ngebatasin aja, limiting carb intake Hmm. aja. Jadi kayak misalnya 50 gram lah per hari. Jadi masih keto. Hmm. Dan itu komunitas di apa di US itu, komunitas keto tuh masih keto banget nih. Maksudnya belum belum carnivore. Nah, di 2018, 19, nah di situ Hmm. baru meledak carnivore. Kayak Joe Rogan ngelakuin carnivore. Terus GSP ngelakuin carnivore. Right. GSP UFC fighter. Terus Jordan Ya. Peterson, Ya. Mikaela Peterson. Terus banyak banget deh dokter-dokter segala. Jadi bener-bener Hmm. udah nge-switch nih. Dokter-dokter YouTuber ini kayak Ken Berry, kayak segala macam itu yang paling banyak followersnya di YouTube. Itu semua Hmm. pindah semua ke carnivore kan. Karena apa? Karena tadi, sayuran tadi. Sayuran tuh punya yang namanya plant anti-nutrients. Anti-nutrients, anti-nutrients. Jadi anti-nutrients itu ada senyawa yang ngikat nutrisi di tubuh kita, kayak namanya lectins. Jadi lectins itu ketika Hmm. masuk ke tubuh, itu protein yang ada di tumbuhan. Jadi protein itu ngebind ini kita, apa ngebind di sel kita, yang ngebikin kita leaky Hmm. gut, usus kita bocor, Hmm. kayak Hmm. gitu. Jadi ngefek ke brain function segala macam. Jadi ngefek juga ke autoimun terutama. Jadi benar-benar yang membedakan keto dan carnivore itu adalah kalau carnivore itu apa namanya autoimunnya benar-benar jadi remisi. Tapi kalau keto kita masih ada flare up itu, flare up misalnya kayak ada Ya, eczema ya, ada ya, atau ya, apa. ya, Karena inflamasi gitu masih flare. ya Ya. jadi kalau di carnivore tuh benar-benar kita meredam semuanya. Kita cuman makan daging, garam buat electrolytes sama Hmm. air. Udah, daging sama lemaknya ya. Daging Hmm. itu. Jadi kalau misalnya progresnya itu benar-benar signifikan tuh pada saat keto ke carnivore. Karena di situ pola training juga gue ubah, pola latihannya. Jadi bukan cuma dari segi nutrition, jadi training programs juga gue ubah, semuanya gue ubah. Gitu. Benar-benar yang approach-nya. Yang training program bro rubahnya apa? Dari apa ke apa? Dari yang Jadi yang maksudnya superset, yang heavy volume ya, atau apa? jadi yang awalnya tuh gue nggak ada, dari simple ya simple. Awal tuh gue nggak ada Ah, kardio. Sekarang oke. gue tiap hari kardio. Oh, Gitu. Karena oke. sebenarnya sekali lagi kalau kita balik lagi ke menit-menit awal diskusi kita tadi, kan human nature itu sangat apa ya rooted di biologi kan. Ya kalau misalnya Hmm. cewek itu suka sama badan yang seksi, yang ada abs-nya. Hmm. Nah biasanya hunters di zaman dulu itu mereka yang aktif, mereka yang jalan kardio, Ya, sehingga ya, badannya semua seksi, ada abs. Nah orang-orang yang di maksudnya yang nggak bukan hunter, ya mereka badannya nggak seksi, biasa aja. ya. Makanya yang disukain adalah hunters. Nah gue berusaha untuk training programs gue tuh kayak gitu, ada kardionya supaya tadi bisa kalori defisit. Kalau kita ngomongin kalori defisit, kita bisa masukin kalori defisit di sini. Jadi kalau kardio bisa di kalori defisit, otomatis itu kalori defisit. Hmm. Gitu. Sehingga Hmm. lemak di perut kebakar. Jadi gitu. Jadi training program tuh benar-benar gue ubah semuanya supaya gimana badan gue tuh ya seksi lah ibaratnya gitu. Iya. Dan Dengan namanya kardio. kardio seberapa kardionya apa? Jenis kardionya apa? Lari Jadi kah, kardio, jogging kah? jadi nama terminologi kardionya itu low intensity steady state cardio. Hmm. Jadi kita tidak menggunakan protein atau karbohidrat sebagai sumber energi nih. Kalau kita hit high intensity interval training itu, kita pakai protein atau karbohidrat sebagai sumber energi.
Tapi kalau low intensity itu kayak misalnya jalan kaki atau jalan di treadmill, kita pakai lemak sebagai sumber energi. Sehingga kita masih apa? Menjaga otot kita itu. Muscle mass kita masih Ya, terjaga gitu. betul, betul. Ya gue berasa sekali sih kalau dulu sekarang gue sebisa mungkin gue hit 10,000 step ya every day ya. Ya, Jadi ya. gue nggak tahu namanya itu bahwa low density steady state. Itulah Low low intensity. density Ya, steady state. Low, low intensity steady state ya kan. Jadi kita ya, jalan ya. aja. Dulu gue suka muscle mass. Jadi gue merasa the hell, gue udah coba muscle mass malah gara-gara lari itu reduce. Iya, 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 iya. Makanya. Right. Right. Oh itu gue nggak tahu loh. Itu gue nggak tahu. Oh I see. Sekarang gue udah males lari, jadi gue jalan. Ternyata Iya. ternyata ngefek sekali sih, ngefek sekali sih. Ngefek dari jawline, dari Iya, waistline itu berasa sekali sih. betul, Itu betul. berasa sekali. Justru malah pada saat gue lari itu nggak gitu berasa, bro. Gue baru tahu. Iya. Ternyata dia pakai karbohidrat, dia bukan pakai lemak. Betul. Iya, betul banget. Oh, I see. Karena butuh ini, kok. Dan ya butuh apa? Jadi kalau Go ahead. misal kita lari itu Tadi butuh apa? atau latihan beban, kita butuh yang fast release energy. Fast release energy itu kalau nggak karbohidrat, protein. Gitu. Protein. Right, right, right. Dan mukanya bro, dari yang jerawatan itu sampai bersih, butuh berapa lama bro? Itu lumayan cepat. Setahunan lah. Setahunan. Langsung bener-bener clear, gila ya? Jadi Gila bertahap ya, sih dari kok. makanan. Bertahap. Iya, bertahap. Jadi kayak 2 bulan udah mulai hilang dikit-dikit. 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun tuh udah mulai kayak bener-bener nggak ada acne sama sekali. Kayak bener-bener kayak, wah udah. Nah ditambah satu lagi kok, jemuran. Tuh, Vitamin jemuran D. tuh bener-bener, ya vitamin D, ya. Ya, ya vitamin Buat D. kulit juga. Gitu. Clear Karena, sekali. Iya sih, gue berasa sekali bro sejak ya berasa. sejak gue udah berasa sekali sih protein udah mulai maksudnya heavy protein itu udah 3-4 tahun sama sekali clear sekali sih bro, gila ya, Ya, gila sekali ya. dan kadang betul. dan kadang gue kasih tahu teman-teman gue, bro lu hilangin karbo lu bro, hilangin yang namanya kue tiaw goreng, mie Iya, iya. pangsit, indomie, bener-bener lu Wajib. clearkan semuanya, lu clearkan semua, your life will be so much better, gila sih. Iya. Your life will be so much better. Dan bukan hanya dari dari kan ibaratnya kayak yang bro bilang, badan kita bagus, mental state kita pun enak. Iya. Ya kan, kita jalan dengan confident, kita merasa oh ya badan gue bagus nih. Ya Iya. kan, dan gue ada satu Instagram reel yang gue selalu ada, gue pernah lihat. Jadi dia bilang kalau badan lu jadi nggak bisa ganti badan lu, Rolex semahal apapun nggak bisa gantiin badan lu yang jadi itu, karena it's such an achievement, ya kan, Iya, kita bener-bener. untuk Iya. ngebentuk badan yang bagus itu such an achievement. Itu yang gue bilang, bener sih, lu mau pakai baju semewah apapun, lu mau pakai gimana pun, you cannot beat kalau badan lu itu bagus. Iya. Itu sih, itu Bener-bener. ya gue. dan Bener-bener. dan it's okay, kayak lu ngepost di TikTok kan, ngepost Iya. segala macam, yes, itu sesuatu yang harus dipost karena it's such an achievement, gak semua orang tuh bisa Iya. achieve itu, right? Bener. Itu yang, oh man, itu gue suka sih bro, itu gue suka sekali style lu yang benar-benar unapologetic. I just don't give a damn. Karena ya karena gini kok, kan gue tuh bener-bener masuk ke industri ini tuh gue nggak ada teman. Jadi kayak bener-bener kayak, Oh, kalau ada teman kan pasti gue takut kok, misalnya gue nggak mau nyentuh ini dah, ntar dia tersinggung. Gue nggak mau nyentuh ini dah, ntar dia tersinggung gitu. Tapi gue punya confidence di mana, walaupun gue nggak punya teman, tapi gue punya tadi kayak data lah, kayak gue punya pengalaman gue, fisik gue juga bisa gue berani adu kayak gitu. Jadi kayak ya gitu, itu patokan gue. betul, betul. Dan kalau masih ada orang yang bashing carnivore diet ya,
gue merasa kayak vegan ya di Medan itu kan ada komunitas vegan yang dia suka makan itu bro, daging palsu itu bro. Kalau Buddha kan ada vegan daging palsu itu yang gue bilang, oh man, itu yang gue sama Felix suka bash itu sih. Lu makan sesuatu yang gluten, lu makan tepung, lu makan kayak begitu, dan lu lihat bentuk badan lu bro, ngerti kan? Gue nggak mau masuk ke body shaming, but please just look at yourself in the mirror. Gue itu totally unhealthy, bukannya gue bilang kayak vegan. I'm sorry man, itu sesuatu yang menurut gue itu very unhealthy. Itu yang memperpendek umur orang sih. Itu sesuatu culture yang gue benar-benar anti ya. Pada saat gue lihat orang makan, lu ya kan lu vegan tapi lu mau makan sesuatu yang kayak daging, the hell. True, yeah. Aduh. Itu yang gue bilang, oh my god, this is something definitely wrong sih. Itu yang dan ya jadi gue di body shame. Ya, jadi gue di body shame kan. Setelah gue di body shame, gue harus balik lagi. Jadi within this half a year gue balik lagi ke badan gue yang dulu. Itu sih. Right. Bro, ini kan udah mau jam 10, bro. Oke. Ini kan udah mau jam 10, but it's been a good 1 hour. Gue gak mau take up too much of your time. Jadi ada pesan-pesan nggak bro? Ada pesan-pesan nggak bro untuk teman-teman yang denger lah? Kalau misalnya pesan sih, kalau dari gue pribadi ya, kalau konteksnya kesehatan ya, sebisa mungkin gimana ya? Sebisa mungkin kayak do your own research gitu. Jangan gampang jangan nelan omongan siapapun, termasuk gue gitu. Jadi usahain jangan males untuk ngecek lagi apa yang misalnya orang lain omong, termasuk gua gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya mau instan gitu, ya udah dengerin aja gitu, jangan banyak bacot. Kalau misalnya mau langsung hasil itu kayak bang ini gini bang, mahal apa segala macam bang, ya, banyak ngeluh. Right. Sebenarnya jadi kalau misalnya mau berubah biar lebih baik, tadi mulai kurangin karbo, mulai naikin lagi hewaninya, ya kan? Itu sih kalau dari kesehatan sih simpelnya itu aja. Nah tapi kalau misalnya ada nih pendengar yang pengen di coach sama gue gitu ya, jadi kalau misalnya mau tahu apa yang gue lakuin, apa yang gue upload, nanti kan bisa cek aja di @pwfitid gitu ya, di Instagram, di TikTok gitu. Nanti kalau misalnya coaching bisa langsung daftar aja di linknya, kalau link coaching. Terus juga kalau misalnya ada pertanyaan ya paling DM aja langsung di Instagram atau di TikTok gitu. Itu aja sih pesan terakhir sih dari gue sih. Bukan pesan terakhir mau ini ya, mau kayak mau mati aja. Tapi bro, ini kita kalau ada waktu kita boleh rutinin sih. Ini nanti gue ajak si Felix juga. I think kita harus rutinin ada short podcast kayak begini yang sedikit body shaming, tapi in a way itu bener sih. Maksudnya gue I cannot stress people enough bahwa badan bagus, mental state bagus. Kayak kan gue lihat yang orang komen, bro itu bro kan mahal protein. Sebenarnya dibilang mahal juga enggak. Kalau kita ke pasar kita beli daging ayam banyak-banyak, daging ayam tuh salah satu protein yang paling murah. Right? Kita bisa freeze it, kita bisa segala macam. You boil it, you cook it with a little bit of sauce, right? Yang penting konsistensi. Maksudnya itu dan gue bagi teman-teman yang dengar ya bahwa makan healthy itu, makan protein tinggi itu nggak selamanya mahal ya. Kita bisa makan telur, gue makan telur, gue makan daging ayam. Ya sesekali kita mau mewah kita makan steak, right? Ya, benar. Right, tapi nggak mahal sih. Menurut gue it's just an excuse. It's just an excuse. Karena satu ekor ayamnya 20.000, kita makan di warteg 20.000, 10.000, 20.000 udah dapat setengah ekor ayam. Benar. Right? Benar. Iya, itu just an excuse sih bagi gue. Itu yang bagi teman-teman kalau dengar bahwa yang gue mau tekankan bahwa high protein diet itu mahal. It's not true. Setuju. Iya, it's not true. Oke, Bro Putra, thank you so much lah, bro.
Sama-sama, It's Paul. been fun. Ya, ya. Iya, Kita harus sering-sering sih bro, harus sering-sering sih bro. siap. Nanti ada waktu kita kita masukin si Felix, dia juga sama, maksudnya ada apologetic tukang body shaming.